Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga di pagi hari ini setelah zikir, kemudian menghafal Quran, kemudian ditutup dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, bab tentang perasaan sombong dan ujub. Hadis yang pertama, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Waqala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibr batarul haqqi wa amrun nas. Rawahul Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi atau sebesar atom. Ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya seorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak akan masuk surga, garis bawahi, tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya memiliki sifat sombong. Dari segi apapun kesombongannya. Sombong dalam hal ibadah, merasa ibadahnya paling banyak, paling khusyuk, paling berilmu, paling alim, merasa paling dan paling. Apabila didasari karena sifat sombong, maka ia tidak layak masuk surga. Kita lihat iblis. Iblis adalah seorang dulunya makhluk Allah yang baik dan taat kepada Allah. Sampai di puncak kemuliaannya, iblis diangkat menjadi penghulunya para malaikat karena ketaatannya. Oleh karenanya iblis ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dosa iblis tidak banyak. Dosa iblis itu hanya satu. Karena Allah titipkan sifat nafsu di dalam hati iblis, maka ada kecenderungan sifat negatifnya, yakni kesombongan ketika ia mendengar bahwa Allah ingin menciptakan satu produk ciptaannya yang baru,
yang beda dari ciptaan yang lain. Kita ketahui bahwa malaikat Allah ciptakan dari cahaya, iblis, jin Allah ciptakan dari nyala api, sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah. Maka ketika Allah ciptakan Adam, iblis tidak suka, bahkan protes. Ada sifat di dalamnya sombong, merasa penciptaannya jauh lebih mulia ketimbang Nabi Adam. Maka iblis berlaku sombong langsung di hadapan Allah. Yang dulunya taat, yang dulunya bertinggal di surga, karena ada kesombongan, maka Allah laknat dia, Allah keluarkan dari surga. Karena apa? Tidak pantas orang yang memiliki sifat sombong masuk surga, walaupun sebesar biji atom. Ini ada laki-laki tanya kepada Rasul, sesungguhnya seorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus. Allah itu suka dengan orang yang berpenampilan bagus, menutup aurat. Ada pakai sendal yang bagus, pakai pakaian yang bagus. Apakah itu sombong? Belum tentu. Ada perbedaan sombong sama enggak sombong. Perbedaan sombong itu dia menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Ketika saya merasa lebih tinggi daripada yang lain, maka itu sudah sombong. Merasa ilmunya lebih tinggi dibandingkan yang lain, maka itu sudah sombong. Menolak kebenaran dari temannya atau dari orang lain, merasa benar sendiri, hati-hati, itu juga sombong. Maka kesombongan itu yakni menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Namanya sombong. Pakai pakaian yang bagus, merendahkan orang lain. Pakaian saya lebih mahal dari pakaiannya, sombong. Sendal saya, sepatu saya lebih bagus dari sepatunya, sombong. Maka hati-hati dengan sifat sombong. Merasa paling, merasa terbaik, teralim, terganteng. Hati-hati, boleh jadi Allah titipkan sifat sombong. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong. Yang kedua, wa an Haritsah ibnu Wahb radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala akhbirukum bi ahlin nar kullu utulin jawazim mustakbir muttafaqun alaih. Dari Haris ibnu Wahab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga, yaitu setiap orang yang berlaku kejam, rakus, dan sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah ini mau memberitahu kepada kita tentang keadaan sifat orang yang berada di neraka itu. Rata-rata dia memiliki sifat kejam. Yang kedua, rakus, tamak, ingin menguasai.
Yang ketiga sifat sombong. Ini penghuni neraka. Kalau ada sifat ketiga ini, hati-hati, ini sifat penghuni neraka. Kejam, rakus, ada makanan kayak monyet, tangannya megang, tangan kirinya megang, masih punya makanan, kakinya megang, dua-duanya megang, empat. Maka orang yang rakus seperti karakter monyet. Orang yang sombong, yang ketiga sifat ini, manakala kita miliki, maka hati-hati. Ini adalah sifat penghuni neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ketiga sifat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat-sifat terpuji. Kajian pagi hari ini mudah-mudahan membawa rahmat Allah, membawa kebaikan kepada kita, pemahaman ilmu yang bisa kita terapkan sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat. Dan kalian Allah jadikan anak yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan kifaratul majlis. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.